Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke kandang sapi milik Pak Wasil untuk mengetahui proses perawatan sapi. Simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Wasil, pemilik kandang sapi ini. Sudah berapa lama beternak sapi, Pak? Saya beternak sapi mulai tahun 2016. Jadi sekitar 5 tahun. Fokus sampean di sini beternak gimana, Pak? Beternaknya itu kami fokus untuk penggemukan. Penggemukan ya. Iya. Sapi di sini ada berapa ekor, Pak? Yang sekarang ada 7 ekor. Kalau yang pertama kemarin itu saya baru pelihara sampai 12 ekor. Dari kisaran usia berapa, Pak, sapi di sini, Pak? Yang ada sekarang usianya ada yang 8 bulan, yang sebelah sana itu yang kecil, yang itu ada yang 8 bulan, 9 bulan, ada yang 1 tahun. Kemudian yang besar-besar ini sudah sekitar 2 tahun setengah usianya. Tapi di kandang ini baru sekitar 6 bulan, 8 bulan saya pelihara. Apa ada kendala, Pak, selama beternak sapi sampean? Kendala ada. Kendala seperti apa, Pak? Kadang sakit atau tidak nafsu makan. Nah, kalau tidak nafsu makan itu kami bisa atasi sendiri dengan memberikan multivitamin. Kemudian multivitaminnya itu ada yang diminumkan, ada yang disuntikkan. Nah, kalau untuk sakit kami datangkan khusus dokter hewan yang ada di sekitar Maisan ini. Untuk pemberian vitamin itu, Pak, dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Misal 1 minggu, 1 bulan? Nah, kalau untuk vitamin yang untuk diminumkan itu 1 minggu sekali. Nah, kalau untuk yang disuntikkan itu tergantung situasi nafsu makan dari sapi ini sendiri. Itu bisa 15 hari sekali atau 1 bulan 2 kali. Itu berupa vitamin B kompleks sama B12 untuk merangsang nafsu makannya. Hasilnya bagaimana, Pak, dikasih vitamin tersebut, Pak? Ya, juga cukup signifikan. Mereka sapi-sapi ini makannya lahap. Pertumbuhannya meningkat, Pak, ya? Ya, meningkat. Tapi kalau cuma vitamin aja masih kurang maksimal perkembangannya. Maka kami gunakan pakan tambahan. Di samping pakan utamanya rumput, kami menggunakan pakan tambahan. Pakan tambahan seperti apa, Pak? Pakan tambahannya macam-macam. Yang kami gunakan, yang pertama ampas tahu, kemudian konsentrat. Kami campur juga dengan bekatul. Campurannya, Pak, ya? Iya. Kalau untuk pemberian pakan rumput, Pak, menggunakan jenis rumput seperti apa, Pak? Untuk rumputnya ini kami berikan rumput gajah. Rumput gajah seperti ini. Kebetulan kami ada lahan sedikit, maka kami tanami rumput gajah. Karena untuk rumput-rumput liar di sini agak susah. Jadi kami tanam rumput khusus rumput gajah untuk pakan utama sapi ini. Kalau untuk pemberian comboran itu, Pak, berapa kali dalam 1 hari, Pak? Kalau untuk comborannya selama ini kami berikan 1 kali pada waktu sore hari. Sore hari, ya? Ya. Untuk bahan comboran, Pak, terdiri dari bahan apa aja, Pak? Boleh ditunjukkan? Untuk
comborannya itu kami menggunakan konsentrat khusus untuk sapi potong seperti ini. Iya. Kemudian kami campur dengan dedak atau bekatul dari padi yang biasa didapat di slab-slab atau penggilingan padi. Kemudian kami sesekali campur dengan polar gandum. Ini polar gandum. Polar gandum. Tuh. Kemudian kami campur juga dengan ampas tahu yang ada di luar itu. Ini. Tahu. Kemudian jangan lupa dikasih garam sama tetes tebu untuk menambah nafsu makan, nafsu minumnya itu. Jadi kalau minumnya karena nafsu ditambah tetes sama garam kasar itu. Untuk takaran pemberian comboran sendiri Pak, seperti bekatul dan konsentrat ini, bagaimana takarannya Pak? Untuk konsentratnya ini kami untuk satu ekor itu dikasih sekitar kurang lebih 3 kilogram. Kemudian untuk bekatulnya sekitar 2 sampai 3 kilo gitu. Kalau untuk ampas Pak? Untuk ampasnya itu kami tidak bisa menimbang karena pakai ya ukuran kepalan gitu. Sekitar 3 kepal orang dewasa. Seperti itu. Manfaat comboran Pak, bagaimana untuk pertumbuhan sapi yang sampai alami? Untuk manfaat campuran ini cukup signifikan ini. Karena dalam satu hari itu perkembangan tumbuh dari daging sapi itu lumayan banyak, sekitar 1 kilo sampai 2 kilogram pertumbuhannya tiap hari itu. Jadi kalau ingin cepat memang harus ada pakan tambahan seperti ini, yaitu konsentrat khusus untuk sapi potong, ya, kemudian dedak ini dan bekas ampas tahunya itu. Kalau cuma mengandalkan dari rumput, perkembangannya kurang cepat, kurang maksimal Pak ya? Maksimal 2 tahun 2 tahun setengah baru bisa dijual. Kalau pakai ini 6 bulan dipelihara dijual, 6 bulan dipelihara dijual itu. Apa alasan sampean Pak lebih tertarik penggemukan daripada breeding? Penggemukan itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama daripada breeding ya? itu, karena kalau penggemukan ini cukup 6 bulan kita sudah bisa jual. Kalau breeding itu masih nunggu dari perkawinan, terus bunting, terus melahirkan. Itu kalau berhasil 1 tahun itu baru beranak. Nah, kalau untuk penggemukan ini setengah tahun atau 6 bulan sudah kita dapat hasil dari sapi tersebut, sehingga kami lebih tertarik untuk penggemukan daripada breeding. Kalau masalah kendala itu Pak yang sampean alami Pak, kalau penggemukan ini gimana Pak untungnya Pak? Kalau kendala itu Pak, lebih minim atau bagaimana? Kalau kendala itu saya kira ada, tapi tidak begitu banyak kendalanya. Yaitu kalau sapi sakit ya kita panggil dokter hewan gitu. Lebih minim kendala Pak ya? Iya, lebih minim kendala kalau penggemukan itu. Yang penting makanannya terjamin, minumnya cukup, insya Allah sapi akan sehat-sehat saja. Kalau misal sapi di sini mengalami sakit seperti pencernaannya terganggu Pak, bagaimana cara mengatasi penanganannya itu? Kalau ada gangguan di pencernaan pada sapi, itu biasanya ada penyebabnya. Disebabkan mungkin terlalu panas
tubuhnya itu, sehingga buang air besar BAB-nya itu kayak yang mikret itu, seperti umumnya kayak manusia atau orang. Itu banyak penyebabnya, yaitu terlalu panas suhu tubuhnya. Itu bisa menyebabkan pencernaannya terganggu, yaitu dengan buang kotoran itu mencret. Nah, itu bisa kita lihat dari suhu tubuhnya biasanya panas. Biasanya itu kita kasih minum air gula. Kita kasih air gula. Kalau tidak ada perkembangan, kita hubungi dokter hewan biasanya. Kemudian selain gula juga kita bisa menggunakan buah labu Cina. Tuh. Bisa juga pakai kates Pepaya, Pak ya. Pepaya untuk mendinginkan suhu tubuh sapi ini. Sehingga apabila sudah normal suhu tubuhnya, maka buang BAB-nya itu akan normal kembali. Seperti itu. Seperti itu cara mengatasi, Pak ya, sampai Ya, Pak ya. seperti itu. Hasilnya sangat cepat, Pak ya, sembuh Pak kalau dikasih pepaya, gula dan labu itu, Pak ya, buah labu, Pak ya. Maksimal itu 2 hari sudah kembali normal. 2 hari, paling lama 2 hari. Itu kalau dikasih air gula, kemudian kalau juga ada kasih labu Cina, kemudian kasih kates yang masak, itu akan cepat menurunkan suhu tubuh dari hewan ini, sehingga pencernaannya akan kembali baik, akan kembali normal seperti sedia kala. Apa ada saran, Pak, untuk peternak sapi yang saat ini mungkin mengalami kendala? Saran saya untuk teman-teman para peternak dimanapun berada, pemeliharaan sapi secara penggemukan itu lebih menguntungkan dan lebih cepat menghasilkan uang ketimbang dengan sistem breeding, karena waktu yang lebih singkat untuk memeliharanya. Untuk teman-teman para peternak, saya sarankan terutama bagi pemula bisa mencoba cara saya ini dengan sistem penggemukan sapi potong, sehingga income yang kita dapat lebih cepat daripada menggunakan sistem breeding atau pengembangbiakan sapi. Demikian. Terima kasih, Pak, sudah memperbolehkan saya berkunjung ke kandang sapi milik sampean ini. Sama-sama, terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami yang sederhana ini.